Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya sama Ustadz Danila. Hari ini kita belajar PABB lagi. Bab 2 yaitu Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah. Hari ini kita akan belajar Rasul Ulul Azmi. Di antara 25 nabi dan rasul, sebagian ada yang mempunyai keistimewaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai utusan Allah. Mereka dijuluki sebagai Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki ketabahan, keteguhan, dan kesabaran yang sangat luar biasa dalam menghadapi berbagai rintangan pada saat menyampaikan dakwahnya. Ini ada dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Nah, ada siapa saja ya Rasul Ulul Azmi itu? Yaitu ada 5, biasa kita singkat dengan NIMIM. Yaitu ada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Yang pertama ada Nabi Nuh. Nabi Nuh sangat taat dan patuh kepada Allah, sabar dalam menghadapi umatnya. Nabi Nuh menyeru umatnya kurang lebih 900 tahun lamanya. Tetapi yang taat hanya 40 orang. Bahkan anak dan istrinya pun tidak mau beriman kepada Allah. Karena umat Nabi Nuh tidak mau beriman kepada Allah, akhirnya mereka mendapat azab dari Allah berupa banjir yang besar yang menenggelamkan mereka semua. Dalam menyampaikan agama Allah, Nabi Nuh juga dibekali dengan mukjizat loh. Mukjizat adalah kemampuan luar biasa yang terdapat dalam diri Rasul. Mukjizat Nabi Nuh apa ya? Yaitu dapat membuat perahu yang menyelamatkan beliau dan kaumnya dari banjir besar yang dibuat Allah. Yang kedua, ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diutus kepada kaum yang suka menyembah berhala. Ayahnya sendiri menolak dakwah Nabi Ibrahim, bahkan mengusirnya. Dengan keberaniannya, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang biasa disembah oleh Raja Namrud dan kaumnya. Akibat perbuatannya itu, Nabi Ibrahim ditangkap dan dihukum oleh Raja Namrud dengan cara dibakar hidup-hidup. Tapi Allah menyelamatkannya. Nah, setelah menjadi Rasul, Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ibrahim menjalankan perintah itu dengan ikhlas. Sebagai ganti atas ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor gibas yang besar. Mukjizat Nabi Ibrahim apa ya? Mukjizatnya tidak hangus dibakar api saat dibakar oleh Raja Namrud. Yang ketiga ada Nabi Musa. Kekejaman Fir'aun merupakan ujian yang sangat berat. Di antaranya, Nabi Musa mengingatkan Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan agar mau menyembah Allah. Nabi Musa juga memerangi Fir'aun dan bala tentaranya. Mukjizat Nabi Musa adalah tongkatnya dapat berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular kecil ciptaan tukang sihir Fir'aun. Kemudian tongkatnya juga dapat membelah Laut Merah ketika beliau dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Kemudian beliau juga dapat mengeluarkan 12 mata air dari batu yang dipukul dengan tongkatnya. Selanjutnya ada Nabi Isa. Nabi Isa mendapatkan tantangan, cemoohan, dan penolakan dari kaumnya. Tetapi Nabi Isa tetap sabar dan tabah serta terus mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah.
Mukjizat Nabi Isa adalah dapat membuat burung dari tanah liat dan meniupnya supaya hidup seperti burung yang sesungguhnya, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penyakit kusta, dan dapat menghidupkan orang mati dengan izin Allah walau hanya sebentar. Yang terakhir ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapat ancaman dan tantangan dari kaum kafir Quraisy karena dakwah yang disampaikannya. Bahkan pamannya sendiri, Abu Jahal dan Abu Lahab, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran, Isra Mi'raj, dan celah-celah jarinya memancar air yang dapat menghilangkan rasa haus dan dahaga para pengikutnya. Kemudian jika beliau berjalan selalu dipayungi oleh awan, dan yang terakhir dapat membelah bulan menjadi dua. Selanjutnya kisah keteladanan Nabi Muhammad sebagai Rasul Ulul Azmi. Sejak masa kanak-kanak, Nabi Muhammad telah memiliki akhlakul karimah yang patut diteladani. Sabar dan tabah, bertanggung jawab, pekerja keras dan jujur. Karena kejujurannya, Nabi Muhammad diberi julukan Al-Amin. Nabi Muhammad adalah khotamul anbiya wal mursalin, yaitu penutup para nabi dan rasul. Jadi tidak ada nabi dan rasul lagi setelah beliau wafat. Nabi Muhammad merupakan rahmat bagi seluruh alam. Banyak sekali tantangan dan ujian yang harus dihadapi Nabi Muhammad dalam berdakwah. Hinaan, celaan, ancaman, pembunuhan diterima oleh Nabi, seperti dilempari batu, kotoran, dan sebagainya. Tapi Nabi tidak pernah sakit hati atau dendam. Bahkan beliau selalu mendoakan orang yang berbuat keji kepadanya. Nabi juga sangat menyayangi anak yatim dan fakir miskin. Selanjutnya, meneladani Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Sifat terpuji pada Rasul dan Rasul Ulul Azmi sudah sepatutnya kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, teguh, tekun, sabar, dan pantang menyerah dalam belajar. Yang kedua, teguh dalam melaksanakan sholat dan ibadah. Yang ketiga, teguh dan sabar melaksanakan tugas sekolah. Yang keempat, sabar dalam mematuhi orang tua. Yang kelima, menjaga amanah yang diberikan Allah kepada kita. Yang keenam, memelihara sifat jujur. Dan yang terakhir, senantiasa memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Alhamdulillah, hari ini kita telah selesai belajar bab 2, yaitu mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Jangan lupa, sebagai umatnya kita harus meneladani sifat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.